Ana seorang wanita yang cantik, ya? Tanya Amira berniat menyindir Nicholas. Iya, dia memang wanita yang sangat cantik, bahkan semua laki-laki di kelas kami dulu sangat tergila-gila padanya, sahut Nicholas tanpa merasa sedang disindir. Terang saja Amira segera melirik tajam ke arah Nicholas yang tetap menatap ke arah pintu lift yang sedang tertutup. Dan lagi-lagi yang ditatap sama sekali tidak merasa. Ting, pintu lift terbuka. Bagaimana jika setelah aku memiliki 4 anak, tubuhku tak sebagus Ana? Dan justru semakin mengembang dengan banyak lemak di mana-mana, kata Amira mulai berandai-andai. Aku akan tetap mencintaimu, sahut Nicholas sambil tersenyum. Bagaimana jika aku tak bisa tampil menawan di hadapan teman-temanmu, karena keriput yang semakin menjalar di seluruh wajahku? Tanya Amira sekali lagi. Untuk apa kamu tampil menawan di hadapan teman-temanku? Kamu sudah cukup tampil menawan bagiku, sayang. Jawab Nicholas menghentikan langkahnya. Tapi kau akan malu karena itu. Aku tak akan pernah malu memilikimu. Aku memilikimu bukan karena ingin memamerkanmu pada orang lain di luaran sana. Aku memilikimu karena aku mencintaimu. Terang Nicholas. Agaknya kini Nicholas mulai mengetahui jika Amira mengajaknya untuk pergi dari acara Bella bukan karena Bella tidak nyaman berada di sana. Namun, Amira lah yang merasa tidak nyaman berada di acara itu. Sayang, apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman? Apakah ada perkataan dan perbuatanku yang membuatmu tersinggung? Tanya Nicholas berusaha untuk introspeksi diri. Amira sejenak terdiam sambil tetap menatap lekat pada suaminya yang kini wajahnya mulai terlihat tegas. Aku cemburu pada Ana. Kata-kata Amira meluncur begitu saja, menggakui perasaannya yang tidak baik-baik saja saat melihat suaminya berinteraksi sangat dekat dengan teman wanitanya. Astaga, jadi karena itu. Apa yang membuatmu cemburu dengan Ana? Selidik Nicholas. Kamu berkali-kali memujinya di depanku. Aku Amira. Jadi aku harus memuji wanita lain di belakangmu. Bukankah itu akan jauh lebih menyakitkan? Tanya Nicholas. Apakah harus memujinya? Itu lebih terlihat kau sedang menyindir bentuk badanku yang sangat berkebalikan dengan Ana. Jawab Amira sambil tertunduk. Oh, astaga. Sayang, aku memujinya hanya karena dia tamu undangan kita. Aku hanya ingin menyenangkannya. Nicholas kembali menjelaskan apa yang terjadi. Lalu kenapa kamu menanyakan apakah dia seorang wanita yang masih bebas atau memiliki seorang pasangan? Jangan bilang kalau kamu ingin menikahinya, Nico. Mendadak Amira menuduh Nicholas tanpa bukti. Hahaha. Sayang, aku sama sekali tidak ada niatan untuk itu. Aku hanya bertanya, kebetulan aku memiliki seorang teman yang juga masih single. Mungkin aku bisa menjodohkan mereka. Nicholas terkejut juga merasa lucu dengan sikap cemburu istrinya. Sejujurnya ada rasa bahagia dalam hatinya, karena merasa dicemburui, itu artinya Amira benar-benar mencintainya. Jarang-jarang Amira menunjukkan sikap cemburunya pada Nicholas. Biasanya Nicholas lah yang menunjukkan sikap cemburunya. Namun, mendadak dituduh akan menikahi wanita lain. Astaga, Amira benar-benar sudah gila. Sayang, dengarkan aku. Bagiku, memilikimu sudah lebih dari cukup. Untuk apa aku harus memiliki wanita lain? Mari kita hidup bersama dan memiliki banyak anak. Membesarkan mereka dan menua bersama, hingga salah satu di antara kita pergi lebih dulu, lalu kita akan kembali bertemu di surga. Bukankah itu sesuatu yang indah? Nicholas menangkupkan tangannya di pipi Amira, mengatakan kata-kata panjang yang seketika menenangkan hati Amira yang beberapa saat lalu tengah bergemuruh. Amira tersenyum membalas perkataan suaminya. Keduanya sama-sama saling bertatapan cukup lekat. Kemudian tanpa memerlukan izin, Nicholas segera mencium bibir lembut Amira. Amira hanya bisa pasrah menerima serangan dari Nicholas. Tangannya terlalu sibuk untuk menggendong Bella dengan erat agar tidak terjatuh dan tetap nyaman.
Beruntung Bella kini sedang terlelap, jadi tak perlu ternodai matanya, melihat perbuatan dewasa papa dan mamahnya. Wow, pantas saja kalian tak terlihat. Ternyata kalian sedang pemanasan untuk membuatkan Bella seorang adik. Seru Thomas yang baru saja keluar dari lift. Teriakan Thomas mengejutkan Amira dan Nicholas. Seketika keduanya melepaskan pertauan satu sama lain. Kau ini mengganggu saja. Untuk apa kamu naik kemari? Tanya Nicholas sebal. Tentu saja untuk mencari kalian. Banyak tamu di bawah sana sedang mencari-cari si pemilik acara. Ternyata kalian malah berbuat mesum di sini. Celoteh Thomas. Hei, perbuatan mesum kami halal. Protes Nicholas. Iya. Jadi apa yang harus aku katakan pada tamu undangan di bawah sana? Apa harus kukatakan jika pemilik acara tidak bisa menemui tamu undangan yang hadir, karena sedang sibuk memproses adik Bella? Sindir Thomas. Amira hanya tersenyum malu-malu sambil menggelengkan kepalanya. Temuilah mereka Nicholas, aku dan Bella akan menunggu di dalam kamar saja. Tidak apa-apa kan? Tanya Amira. Baiklah, aku akan kembali turun ke bawah, pamit Nicholas. Amira hanya mengangguk dan kembali melangkah sendirian ke dalam kamarnya. Sementara Nicholas dan Thomas kembali masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai 1. Jadi apa yang kau miliki, Pak Willy? Tanya Puput penasaran. Aku memiliki sebuah minyak yang biasa digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyangku. Ujar Willy bangga. Minyak? Minyak apa itu? Apakah itu semacam minyak untuk menggoreng? Tebak Puput. Tentu saja bukan. Minyak itu disebut minyak bulus. Kau bisa mengoleskannya ke aset milikmu yang ingin kau besarkan ukurannya. Ujar Willy sambil menunjuk dada Puput dengan matanya. Apakah itu manjur? Tanya Puput ragu. Iya, itu sangat manjur di keluarga kami. Willy meyakinkan Puput. Baiklah, berikan itu padaku, Pak. Tidak sekarang. Aku harus memesannya pada seseorang. Dan kau harus membayarnya untuk itu. Kata Willy lagi. Ah, kau perhitungan sekali. Protes Puput. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Baiklah, aku akan membayarmu. Berikan nomor rekeningmu. Ujar Puput sambil mengeluarkan ponselnya dan mulai menekan fitur M-Banking. Keesokan paginya. Pagi ini semua penghuni rumah sarapan di meja makan, kecuali Amira. Nicholas, di mana Amira? Kenapa dia tidak keluar dari kamarnya? Tanya Natasha. Dia masih tidur, Mah. Semalam Bella menangis, hingga Amira terpaksa mengayunnya sepanjang malam untuk menenangkannya, terang Nicholas. Kenapa tidak kau yang melakukannya? Sahut Thomas ingin tahu. Bella merasa lebih nyaman dalam dekapan ibunya, jelas Nicholas. Bukan itu. Bella tahu jika papa dan mamahnya tidur bersama dalam satu ranjang yang sama, pasti keduanya akan segera membuatkannya adik. Dan dia tidak mau hal itu segera terjadi, jadilah dia mengganggu malam kalian. Seloroh Thomas sambil terkekeh. Bagaimana kami akan membuatkan adik untuk Bella, jika Amira saja masih palang merah? Sahut Nicholas merasa jengkel mengisyaratkan Amira yang masih berhalangan karena nifas. Hahaha. Jadi selama ini kamu harus bekerja mandiri, Nico. Cemooh Thomas tanpa malu pada sepupunya. Hush. Stop. Kalian ini tidak ada sopan santunnya, membicarakan urusan ranjang di meja makan. Hardik Natasha. Tony hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah anak dan keponakannya yang tidak tahu malu. Maaf Tante, Om. Aku hanya sedang sedikit mengulik ilmu pada saudaraku yang satu ini. Karena sebentar lagi aku akan menikah. Aku ingin belajar teorinya dulu dari Nicholas, terang Thomas beralasan. Teori. Praktik dong. Kata Nicholas menyuruh sepupunya untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Hush. Nikah dulu. Sahut Natasha. Nikah dulu. Memangnya kamu, celap-celup sana-sini sebelum nikah? Sindir Thomas.
Tapi aku jadi terlatih karena hal itu. Hei, sudah Mama bilang untuk menghentikan pembicaraan liar ini di meja makan. Hardik Natasha sekali lagi. Keduanya benar-benar menghentikan pembicaraan mereka dan kembali menikmati makan paginya. Nicholas sudah pergi berangkat ke kantornya, sedangkan Amira masih sibuk dengan Bella yang baru saja kembali terlelap lagi setelah dimandikan. Sejak kehadiran Bella, Amira kini harus membagi diri untuk bisa menjadi ibu dan istri. Meskipun seringkali dia merasa masih kewalahan akan hal itu. Seperti pagi ini, dia terpaksa tidak bisa mengantarkan Nicholas sampai ke teras rumah seperti biasanya, karena Bella memang sedang meminta jatah ASI-nya. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk oleh seseorang. Tanpa menunggu dibuka oleh Amira, Puput sudah lebih dahulu masuk. Tangannya penuh dengan nampan yang berisi berbagai makanan yang dibawanya dari dapur. Selamat pagi, Nona. Nyonya Natasha mengatakan jika Anda belum sarapan pagi tadi, jadi saya datang membawakan semua makanan ini untuk Anda, terang Puput. Astaga, kau menyuruhku untuk makan semua makanan itu. Apa kau tidak lihat bagaimana bentuk tubuhku saat ini? Protes Amira menolak makanan yang dibawakan oleh Puput. Tapi, Nyonya Natasha lah yang menyiapkan makanan ini, Nona. Saya hanya bertugas membawakannya, jelas Puput lagi. Tapi aku ingin diet, Put. Siapa yang ingin diet? Suara Natasha mendadak terdengar dari balik pintu kamar Amira, membuat Amira seketika menghentikan kata-katanya. Mamah, kata Amira yang melihat ibu mertuanya masuk ke kamarnya. Mamah mendengar jika ada seseorang yang akan diet. Kaukah itu, Amira? Selidik Natasha. Amira yang mendadak ditanyai oleh ibu mertuanya mendadak hanya membeku. Sesungguhnya dia merasa panik dengan pertanyaan Natasha. Dia sadar betul jika apa yang akan dia lakukan pasti akan membuat mertuanya marah. Melihat menantunya terdiam, Natasha justru yakin jika memang benar Amira lah yang ingin melakukan program diet. Apakah Nicholas yang menyuruhmu untuk berdiet? Tanya Natasha. Amira hanya menggelengkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Natasha. Ibu hamil tidak boleh diet. Berat badanmu akan turun dengan sendirinya dalam proses menyusui nanti. Ibu menyusui justru butuh banyak asupan makanan yang lebih banyak, karena kamu harus menghasilkan banyak ASI untuk Bella. Natasha menasihati menantunya dengan sangat lembut, berharap Amira bisa menerima apa yang dia sampaikan tanpa merasa sedang dikritik. Maafkan aku, Mah. Aku hanya merasa tidak percaya diri dengan bentuk badanku yang banyak lemak seperti ini, terang Amira mulai mengungkapkan apa yang dia rasakan. Mama akan membantumu memperbaiki tubuhmu lagi, sayang. Mama akan menemanimu berolahraga, janji Natasha sambil mengusap puncak kepala menantunya berusaha untuk menyemangati. Benarkah? Aku akan merepotkan Mama lagi, sahut Amira merasa tidak enak hati pada ibu mertuanya. Mama tidak pernah merasa direpotkan olehmu, sayang. Di mana Bella? Mama ingin mengecupnya sebelum berangkat arisan, kata Natasha mengalihkan pembicaraannya. Dia ada di sana, ujar Amira menunjuk ke arah box bayi milik Bella. Natasha pun bergerak menuju keranjang bayi milik cucunya dan mengecup bayi mungil yang tengah tertidur lelap itu dengan sangat lembut. Mama pergi dulu. Ingat untuk banyak makan makanan yang bergizi. Cucu Mama butuh banyak asupan nutrisi dari ibunya, pesan Natasha pada Amira. Amira sekali lagi hanya mengangguk sambil tersenyum, menuruti apa yang dipesankan Natasha padanya. Setelah Natasha pergi dari kamar Amira, datang Willy membawakan sebuah nampan dengan banyak buah di atasnya. Selamat pagi, Nona Amira. Saya datang diutus oleh Tuan Nicholas untuk membawakan Anda buah-buahan. Beberapa saat yang lalu Tuan Nicholas berpesan melalui panggilan teleponnya, ujar Willy menjelaskan kedatangannya. Astaga, kenapa mendadak orang-orang membawakanku banyak makanan? Bahkan yang makanan Puput bawa saja, belum aku cicipi sedikit pun, keluh Amira.
Ibu menyusui memang perlu banyak makan, Nona, sahut Willy sambil tersenyum dan meletakkan nampan buah ke meja yang ada di kamar Amira. Oh ya, Put. Ini minyak bulus yang kamu inginkan, kata Willy lagi sambil menyerahkan minyak bulus milik Puput yang dia keluarkan dari balik kantong celananya. Minyak bulus. Kau membeli minyak bulus untuk apa, Put? Tanya Amira heran saat tak sengaja melihat Willy menyerahkan botol kecil berisi minyak bulus pada Puput. Ini untuk memperbesar aset miliknya, Nona. Belum selesai Puput menjawab pertanyaan Amira, terlebih dulu Willy memotong perkataan Puput. Membuat Puput seketika merasa salah tingkah karena jawaban dari Willy. Aset? Aset apa? Tanya Amira yang belum memahami maksud dari Willy. Aset ini yang saya maksud, Nona, kata Willy sambil memegangi dadanya sendiri. Apakah Anda juga ingin memperbesar aset Anda? Sambung Willy lagi mencoba mempromosikan produk jualannya. Tidak, aku sudah merasa asetku cukup besar, karena aku sedang menyusui. Baiklah, ujar Willy mengangguk. Tunggu dulu, untuk apa kamu tiba-tiba ingin memperbesar asetmu, Put? Selidik Amira yang semakin penasaran. Untuk menarik perhatian Ken. Sekali lagi Willy menjawab pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Willy membuat Amira membulatkan matanya. Puput hanya bisa melirik tajam pada Willy yang dinilai sangat lancang, terus-menerus membuka aibnya di depan Amira. Pak Willy. Sepertinya kamu memiliki banyak pekerjaan di dapur, silakan pergi untuk menyelesaikan pekerjaanmu yang lain, usir Puput pada Willy. Dia tak ingin laki-laki tua itu terus-menerus mengatakan berbagai hal yang selama ini tersimpan rapi. Kenapa kamu mengusirku, Put? Protes Willy. Aku tak mengusirmu, aku hanya tidak ingin pekerjaanmu semakin menumpuk karena tak kunjung dikerjakan. Pergilah. Sekali lagi Puput berusaha untuk mengusir Willy dengan halus. Willy hanya bisa merengut lalu pergi dari kamar Amira, karena memang dia tak memiliki alasan lagi untuk tetap tinggal lebih lama di sana. Kini giliran Amira yang terus menatap tajam ke arah asistennya itu. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Puput. Jadi benar kamu suka pada Ken?